Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal penilaian harian kelas 3, tema yang ketiga, subtemanya yang pertama. Oke, kita langsung masuk ke soalnya. Nomor 1. Kegiatan musyawarah dapat dilakukan untuk menentukan A. Ketua kelas, B. Nilai ulangan, D. Nilai rapot. Ya, pintar ya. Ketua kelas ya. Nah, kenapa? Karena musyawarah adalah pembahasan bersama untuk mencapai keputusan atas penyelesaian suatu masalah. Nah, berarti ini harus masalahnya bersama-sama ya. Nah, berarti ketua kelas. Nomor 2, saat musyawarah kita diperbolehkan untuk berkelahi, bercanda, atau berpendapat. Ya, pintar. Berpendapat tentunya ya. Nomor 3, tujuan diadakan musyawarah adalah untuk mendapatkan, ya pintar ya, keputusan yang terbaik ya. Bukan uang, bukan teman ya, tetapi keputusan. Sekarang kita masuk ke nomor 4, apa yang dimaksud dengan benda? Nah, jadi benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, benda itu kita kenal ada yang namanya benda padat, kemudian benda cair, kemudian benda gas. Ya, kemudian benda juga bisa dibedakan. Ada benda mati, semisal batu, air, ya. Ada juga benda hidup. Nah, benda hidup itu seperti kita, manusia, tumbuhan, hewan. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan. Nomor 5, di bawah ini yang termasuk benda hidup adalah, nah, coba diperhatikan. A. Buku, tebu, dan pisang. Nah, buku bukan. B. Meja, padi, dan apel. Meja bukan. C. Pohon jambu, kambing, dan pohon pisang. Nah, berarti jawabannya adalah C. Nah, sekarang nomor 6, sebutkan 3 benda mati. Banyak ya, ada batu, air minum, dan udara dalam balon. Nah, seperti itu. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Nah, di sini ada teksnya dulu, kakak akan bantu untuk membacakannya. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Nah, berarti di sini jawabannya ya. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Maka kita tulis sekitar 2 sampai dengan 4 minggu. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 8, apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Nah, ini jawabannya. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Nah, berarti kita tulis mudah dibentuk. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 9.
Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Nah, ini jawabannya, tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Nah, kita tulis tidak tahan api. Nah, sekarang nomor 10, tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Nah, ini jawabannya ya. Pensil terbuat dari kayu. Kemudian meja, kursi, dan lemari. Maka kita tulis pensil, meja, kursi, dan lemari. Mudah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk nomor 11. Fungsi hutan antara lain, apa fungsi hutan? Menghasilkan kayu dan paru-paru dunia. Maksud dari paru-paru dunia adalah bahwa pohon itu akan menghisap karbon dioksida, kemudian mengeluarkan oksigen. Artinya, dengan adanya tanaman atau pohon, itu akan membuat udara menjadi lebih bersih. Nah, seperti itu. Sekarang nomor 12. Satuan yang dipakai pada penggaris disebut, nah jawabannya adalah apa? Satuan jarak sentimeter. Bisa kita sebut juga satuan panjang ya. Nomor 13, meteran adalah alat untuk mengukur, apa jawabannya? Ya, pintar ya, panjang ya kalau meteran itu. Nomor 14, alat untuk mengukur benda yang cukup panjang seperti panjang halaman rumah, panjang sawah, panjang kelas, dan panjang rumah adalah, iya pintar ya, meteran roll ya. Nah, kalau meteran pita ini digunakan oleh penjahit ya. Kalau meteran saku ini digunakan oleh tukang bangunan ya. Nah, kalau penggaris biasanya kita gunakan sebagai alat untuk membantu kita di sekolah. Nomor 15, berikut ini yang tidak termasuk alat pengukur berat adalah, ya pintar ya, mistar. Karena mistar itu sama artinya dengan penggaris ya. Oke, kita lanjutkan ke nomor 16. Ubahlah satuan yang diminta. Nah, berarti kita memerlukan tangga ya, tangga jarak ya atau tangga panjang. Nah, dari sentimeter ke meter, kita lihat di sini ada dua langkah. Sentimeter, desimeter, meter. Kan dari sentimeter ke desimeter 1. Dari desimeter ke meter 2. Berarti ini artinya dikurangi nolnya 2. Nah, berarti 2 meter. Nah, ini sama nomor 2, 500 cm, berarti 5 meter. Karena dua langkah sama ke atas. Jadi tiap dua langkah ke atas dikurangi 0. Tiap langkah ke bawah ditambah 0. Nah, seperti itu, berarti 5 meter. Sekarang 6 meter. Nah, dari meter ke sentimeter berarti kan ke bawah. Kalau ini berarti ditambah 0-nya 2. Berarti 600 cm. Nah, seperti itu. Sekarang 400 cm. Nah, dari bawah ke atas berarti dikurangi 0-nya 2. Berarti 4 meter. Nah, sekarang nomor 5, 7 meter. Berarti dari meter ke sentimeter, karena ke bawah, berarti ditambah 0-nya 2. Nah, berarti 700 cm. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke soal nomor 17, ubahlah satuan yang diminta. Nah, ini kan dari 2 meter, berarti ke sentimeter 2 langkah. Berarti hasilnya kan ditambah 0-nya 2 ya, jadi 200. Berarti 200 ditambah 45, berarti 245 cm. Sekarang nomor 2-nya 4 meter, kan dari meter ke sentimeter sama ya, berarti ditambah 0-nya 2, berarti 400 ditambah 32, berarti 432 cm. Nah, yang ini kan sudah sentimeter, yang 32-nya, berarti tidak usah ditambah lagi karena tetap. Nah, sekarang nomor 3. 8 meter. Nah, 8 meter kan ke bawah 2 ya, berarti 800 ditambah 79. Karena apa? 79-nya tidak ditambah 0-nya, karena dia sentimeter ya, tidak usah. Berarti 879 cm. Sekarang nomor 4. Nah, dari meter sama ya ke sentimeter, berarti tambah 02, 400 ditambah 8, berarti 408 cm. Nomor 5, 70 meter. Ditambah 0-nya 2, berarti jadi 7000.
ditambah 9, berarti 7009 cm. Mudah ya, gampang ya. Sekarang kita masuk ke soal nomor 18. Berikut ini yang bukan merupakan contoh irama yang memiliki gerak ritmik, yaitu, ya pintar ya, joget ya. Kenapa? Karena joget itu bukan irama ya, joget itu adalah gerakan tubuh. Nah, kalau hitungan, ketukan, musik, nah itu kan irama ya, suara bentuknya. Nah, seperti itu. Nomor 19, bunyi yang getarannya teratur disebut apa? Ya, pinter ya, nada. Nah, kemudian nomor 20, benda yang bergetar menghasilkan, ya, pintar, bunyi. Nah, seperti itu. Jadi bunyi itu sebetulnya adalah benda yang bergetar. Jadi kenapa bisa terdengar bunyi? Karena dia bergetar. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah mau menyimak. Assalamualaikum.